Halo guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas manhwa dari All Attributes Martial Arts. Video ini dibuatkan berdasarkan request dari Jack nih. Kalau kalian mau request judul juga, kalian bisa request aja dengan tulis di komentar. Semua komentar Mimin bacain kok satu-satu. Kalau misalnya menurut Mimin emang judulnya bagus dan belum ada yang bahas, pasti Mimin bawain kok di channel ini. Tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau request, bisa tulis aja di komentar. Tapi sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah berdonasi lewat Super Thanks ataupun Saweria. Yang pertama ada Faisal. Katanya, saran Min, sebelum upload cek lagi suaranya, bawain ceritanya dikondisikan. Soalnya kadang-kadang suka gema suaranya. Kalau masalah suara gema, Mimin juga notice kok. Soalnya Mimin lagi belajar pakai software suara. Niatnya pengen bikin suara jernih, malah bergema. Tapi kan harus upload terus. Jadinya kadang gak ada waktu lagi untuk revisi. Sambil belajar sambil ngupload terus. Tapi kalau yang video baru udah mendingan kan suaranya. Udah gak terlalu gema kayak kemarin. Thank you Faisal buat donasinya. Selanjutnya ada Acik. Katanya, biar tambah semangat Min. Siap Acik. Thank you Acik buat donasinya. Selanjutnya ada Adrianalk. Katanya, sering-sering upload ya bang, hehehe, semangat. Tenang, pasti semangat terus kok. Kalau soal upload, gak usah ditanya, Mimin pasti upload terus kok. Thank you Adrianal buat donasinya. Selanjutnya, ada Lokasari JPR02@gmail.com lagi nih. Katanya, buat beli kopi saset dulu Min. Siap, kopi serencengnya udah diterima kok bro, tenang aja. Thank you Lokasari JPR02@gmail.com buat donasinya. Selanjutnya, ada Disan. Katanya, semangat terus Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Disan buat donasinya. Selanjutnya, ada Satria JB. Katanya, semangat Min up-nya. Kalau bisa lanjutin mencuri kekuatan orang. Gak sabar. Untuk sementara, mencuri kekuatan orang, komiknya belum update nih. Jadi harus nunggu komiknya update dulu, baru bisa upload lagi. Tapi kalau udah update, Mimin langsung up kok, tenang aja. Thank you Satria JB buat donasinya. Selanjutnya ada Syahru garis mata mulut mata garis. Ya udah deh. Thank you Syahru buat donasinya. Selanjutnya ada Taksi. Katanya cuma bisa ngasih permen biar lancar nge-MC. Santai aja. Berapapun donasinya, Mimin bersyukur kok. Thank you ya Taksi buat donasinya. Selanjutnya ada P atau PI. Katanya, semangat Min. Siap, semangat terus kok. Thank you ya P atau PI buat donasinya. Selanjutnya, ada Anur Bayu. Katanya, pagi Min, semangat terus. Maaf baru bisa ngasih segini. Gak apa-apa, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you ya Anur Bayu buat donasinya. Selanjutnya, ada tetangga sebelah. Katanya, lewat doang. Siap, sering-sering lewat ya. Mau mampir rumah Mimin gak sekalian? Thank you ya tetangga sebelah buat donasinya. Selanjutnya ada Oitham. Katanya, tes. Masuk bro, aman. Thank you Oitham buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Oitham lagi. Katanya, salam buat Perona Galak Min. Tuh, buat Perona Galak. Tuh, ada salam dari Oitham. Thank you ya Oitham buat donasinya. Selanjutnya ada Cecep. Katanya buat beli mobil. buat Hot Wheels kali ya maksudnya. Yaudah, thank you ya Cecep buat donasinya. Selanjutnya ada ibronroni@gmail.com. Katanya, Min, puasa nggak? Puasa dong, masa nggak puasa? Thank you ya ibronroni@gmail.com buat donasinya. Selanjutnya ada Enmadourokuro. Katanya upload yang banyak Min, dari yang baru-baru. Nggak sabar nunggu mencuri kekuatan orang. Jadi sambil ngisi biar nonton yang lain. Iya, ini Mimin isi yang baru-baru kok. Soalnya serba salah. Kalau ngambil yang udah lama, udah dibahas orang. Kalau ngambil yang baru, chapternya pendek. Jadi akhirnya Mimin cari yang baru. Walaupun chapter pendek, belum ada yang bahas. Thank you ya Enmadourokuro buat donasinya. Selanjutnya ada Fahri WTS. Katanya, semangat up-nya Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Fahri WTS buat donasinya. Yang terakhir nih, ada tetangga sebelah. Katanya, untuk beli permen, lumayan kis lagi 5. Thank you tetangga sebelah buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok.
Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu malam di sebuah kota, ada seseorang yang berusaha kabur dari sekelompok penjahat. Tapi akhirnya, orang itu terpojok. Dan orang itu langsung ditembak dan mati di tempat. Apakah ini akhir dari pelarianku? Lalu tiba-tiba, dia terbangun. Seorang berambut pirang berkata, "Wang Teng, ada apa? Apa kau akan minum di Xiangwei Bar di malam hari?" Nah, Wang Teng ini MC kita guys yang rambut putih. Dalam hati Wang Teng, Suci, bukankah kita udah lama gak berhubungan? Ngomong-ngomong, kenapa dia terlihat sangat muda? Aku ingat, di malam itu, aku udah mati. Enggak, ini gak mungkin. Wang Teng mengambil handphonenya dan melihat ke kamera. Beneran, aku beneran dilahirkan kembali. Tenang, tenang. Aku ingin memahami situasi saat ini sesegera mungkin. Aku gak akan pernah lagi membiarkan hal-hal dari kehidupan sebelumnya terjadi lagi seperti ini. Wang Teng, apa kamu baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Tapi aku sedikit lelah. Untuk malam nanti kayaknya aku gak akan pergi. Tiba-tiba, murid-murid di kelas mulai berkerumun. Seseorang berkata, "Wow, lihatlah Dewi itu. Dia membersihkan para bajingan kecil. Ayo Dewi, kalahkan mereka dengan keras." Saat Wang Teng melihat ke bawah, di situ terlihat seorang wanita sedang berkelahi dengan sekelompok orang. Seorang murid berkata, "Dewi, dia layak menjadi prajurit berpangkat tinggi. Orang-orang muda di masyarakat itu benar-benar sembrono." Dalam hati Wang Teng, kenapa aku nggak menyadari kalau kaki Hemanrong begitu panjang dan dia memiliki sosok yang baik di sekolah menengah. Tapi tadi prajurit senior, apakah dunia ini dunia asliku? Wang Teng, ada apa denganmu? Kau selalu cemas hari ini? Nggak apa-apa, aku cuma sedikit lelah. Ya udah, aku pulang dulu. Wang Teng pun jalan pulang ke rumah. Dalam hati Wang Teng, apa itu prajurit tingkat tinggi? Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini? Ya udah, mari kita lihat di Paitu. Saat dia searching di internet, dia menemukan bahwa 80 tahun yang lalu ada retakan spasial di seluruh dunia. Di sisi lain retakan terhubung ke dunia yang berbeda yang disebut Sinwulu, dunia bela diri. Ini kalau Mimin gak salah mengartikan ya, soalnya ini komiknya tulisannya kepisah. Lalu ada Yuan Ren yang mengolah kekuatan asli untuk menjadi seniman bela diri. Para ilmuwan telah mempelajari The Force dan menemukan bahwa itu kemungkinan adalah materi gelap. Dengan munculnya retakan ruang angkasa, bumi tampaknya mengalami beberapa perubahan. Makhluk bumi mulai terpengaruh materi gelap. Tanaman menjadi lebih tinggi dan lebih subur. Beberapa spesies yang telah lama punah muncul kembali di dunia. Hewan-hewan menjadi lebih besar dan karakteristik fisik mereka telah diperkuat. Tubuh manusia juga telah berubah. Penduduk bumi gila. Semua negara di seluruh dunia bersama-sama mengeksplorasi retakan ruang, mengirim tentara dan ahli dan cendekiawan dari berbagai bidang ke benua Singu. Orang-orang ini dikenal sebagai pelopor. Setelah penelitian dan eksperimen, manusia di bumi dapat berlatih dan pada akhirnya semua negara dengan suara bulat memutuskan untuk mempublikasikan metode latihan dan membuka era seni bela diri nasional. Dalam hati Wang Teng, aku pergi. Ini terlalu fantasi. Apakah itu berubah begitu banyak? Dunia telah banyak berubah. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan keluarga Wang? Keluarga Wang berarti keluarga dia ya. Kan namanya Wang Teng. Bahkan, apakah orang tuaku masih orang tua asli? Aku berharap mereka nggak mengubah orang tuaku segera setelah aku memasuki pintu. Jangan. Ayah, ibu, aku kembali. Oh, kau udah kembali? Ya udah, cepatlah mandi dan bersiap untuk makan malam. Wang Teng melihat itu menangis. "Ibu, aku kembali." Lalu mereka pun makan-makan. Wang Teng pun kembali ke kamar. Dalam hati Wang Teng, dalam kehidupan sebelumnya, keluarga Wang tersinggung dan dipukuli sampai akhir. Hanya dalam sebulan, grup Sing Teng ayahku dan grup Rong Sheng kakekku semuanya bangkrut. Setelah runtuhnya keluarga Wang, ayahku, Wang Shengkuo, berkonspirasi untuk meninggal. Gak lama kemudian, ibuku, Li Xiumei, juga meninggal karena depresi. Dan aku juga memilih untuk melarikan diri. Tanpa diduga, hasil dari konfusianismeku yang lemah diantar masuk. Bagi yang bingung, konfusianisme adalah keimanan dalam agama Konghucu.
dan aku pun mati. Aku nggak menyadarinya sampai aku mati. Menjadi lebih kuat adalah satu-satunya cara untuk menjaga orang-orang yang kusayangi agar tidak dirugikan. Lalu Wang Teng pergi ke aula seni bela diri Xingwu. Emang layak menjadi universitas top, sangat mengesankan. Saat masuk, dia bertemu dengan penjaga. Penjaga itu berkata, "Pemeriksaan rutin, mohon kerjasamanya." Lalu Wang Teng pun dicek. Dalam hati Wang Teng, rune kekuatan asli terukir di badan senjata. Kekuatan senjata api ini lebih kuat beberapa kali dibanding senjata biasa. Bahkan jika prajurit resmi mendapat tembakan dari depan, dia mungkin akan lumpuh. Lalu Wang Teng mendaftar. Resepsionis berkata, "Halo, apakah mau mendaftar?" "Iya, mau mendaftar. Kalau kau adalah siswa junior, disarankan untuk pergi ke aula pelatihan nomor 2 untuk mencobanya." "Oh, oke. Terima kasih." Lalu Wang Teng masuk ke dalam aula nomor 2. Di dalam, dia melihat orang yang sedang berlatih. Tapi ada hal aneh. Ada semacam gelembung. Di sini, ada gelembung kekuatan. Di tempat lain, ada gelembung kecepatan, gelembung fisik, pemahaman, kekuatan. Wang Teng sadar akan hal itu. Lalu dia memegang sebuah gelembung di lantai. Saat dia menyentuhnya, tiba-tiba muncul sesuatu seperti sistem. Lalu tiba-tiba, dia seperti mendapatkan kekuatan. Hah? Apa ini? Sistem memberitahu kalau host memperoleh kekuatan 1. Ternyata sistem ini adalah jari emas. Lalu orang-orang di sekitar mulai melihati Wang Teng. Saat Wang Teng melihat ke depan, seseorang berkata, "Ada apa dengan orang itu? Apa otaknya nggak bekerja dengan baik?" Lalu Wang Teng sadar. Maaf, aku barusan menemukan paha." Bukan paha. Iya benar, lantainya sangat cerah." Itu benar. Aku hanya ingin melihat. Maaf, aku terlalu terbawa suasana." Lalu wanita itu langsung kabur. Lalu Wang Teng melihat sistemnya lagi. Dalam hati Wang Teng, sepertinya orang lain nggak bisa melihat ini. Apakah itu benar-benar dari emas? Lalu seseorang menepuk pundaknya dan berkata, "Hei, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Dalam hati Wang Teng, mungkinkah orang ini dapat melihat dari emas? Orang itu berkata, "Teman, aku pikir tubuhmu itu hebat. Kau pasti ahli seni bela diri kan? Mau pilih satu nggak?" Aku milih ini." Orang itu tiba-tiba bersikap agresif. "Oke, senang berada di sini. Kau kuhargai. Tetapi kau harus belajar sekarang. Latih dasar-dasarnya denganku terlebih dahulu." "Oke, ngerti." Akhirnya Wang Teng pun berlatih. Metode latihan dasar daratan Xingwu sebenarnya adalah senam radio nasional ke-9. Gelembung itu ada terlalu singkat dan diganggu oleh instruktur untuk sementara waktu. Untungnya ada seorang pria gemuk yang bisa memeras gelembungnya. Kenapa kau mengejarku?" Kebetulan sekali, aku sedang latihan. Tapi sekarang, data akhirnya terlihat jauh lebih baik. Aku benar-benar gak menyangka aku bisa mengambil atribut seperti tinju dan keterampilan tubuh. Kemampuan Wang Teng sementara, persepsi 19,3, fisik 13, kekuatan 135, kecepatan 76. Untuk keahlian, teknik pedang dasar, tingkatan familiar, dan teknik dasar pisau, tingkatan juga familiar. "Ayah, ibu, aku pulang. Ibu, aku lapar." Ibunya Wang Teng, Li Xiumei berkata, "Aku telah meninggalkan mie telur untukmu. Kau duduklah. Aku akan mengambilnya untukmu." Lalu Wang Teng duduk di sebelah ayahnya, Wang Shengkou. Ayahnya berkata, "Kamu kembali sangat terlambat. Dari mana kamu?" Wang Teng menjawab, "Aku pergi untuk berlatih seni bela diri. Jadi, aku pergi ke pusat seni bela diri Xingwu." "Hah? Apa kau demam? Kenapa kau bicara omong kosong? Apa kau sedang jatuh cinta? Bukankah kamu gak suka seni bela diri sebelumnya?" Wang Teng menjawab, "Saat aku mengetahuinya, aku tiba-tiba ingin pergi." "Hah? Sesederhana itu?" "Sesederhana itu." Ayahnya berkata, "Sekarang, karena kau telah memutuskan, maka aku pasti akan mendukungnya. Aku akan meminta seorang guru yang baik untuk mengajarimu." Saat ayahnya ingin menelpon seseorang, Wang Teng berkata, "Ayah, jangan tanya guru sekarang. Sebenarnya, aku ingin melihat bakatku dulu. Biarkan aku pergi ke gym bela diri selama beberapa hari dulu." Dalam hati Wang Teng, emang bisa tutor jari emas datang dengan cepat. Ayahnya berkata, "Untungnya, sebagai salah satu dari 3 raksasa Huaxia Wushu, seni bela diri dari Xingwu pasti memiliki keunggulan tersendiri." Wang Teng berkata, "Aku kenyang, jadi aku istirahat dulu. Besok Sabtu, aku berencana untuk pergi ke gym bela diri untuk berlatih lagi." Lalu Wang Teng kembali ke kamarnya. Setelah Wang Teng pergi, ayahnya berkata, karena sang putra ingin berubah, entah itu 3 menit atau enggak, sang ayah harus memberikan dukungan sepenuhnya. Mintalah seseorang untuk membeli lebih banyak daging Star Beast besok, yang pastinya akan membantu putra kita berlatih seni bela diri. "Iya, aku tahu kau mencintainya. Aku ngerti." Lalu kita ke keesokan harinya. Di gym bela diri, Wang Teng menyapa semua orang. "Selamat pagi senior." "Selamat pagi saudara." "Selamat pagi adik perempuan." Lalu wanita itu melihat ke arah Wang Teng.
Wang Teng tiba-tiba berkata, sang burung mendapat cacing. Dalam hati Wang Teng, aku nggak tahu seberapa jauh kekuatanku saat ini dapat mencapainya. Ya udah, kita coba dulu. Lalu Wang Teng mulai berlatih lagi. Mulai dari berlatih tinju, berlari. Lalu saat dicek fisiknya, sekarang poin fisiknya 13. Dalam hati Wang Teng, kekuatanku saat ini seharusnya adalah prajurit tingkat rendah. Kekuatan sesuai dengan fisik dan atribut. Dan kecepatan juga seharusnya rendah. Tapi aku nggak tahu gimana cara mengubahnya. Terlepas dari itu, hari ini adalah cara terbaik untuk bergegas ke tingkat seniman bela diri tingkat menengah terlebih dahulu. Lalu, seseorang di belakang melihat Wang Teng. Dalam hati orang itu, orang ini yang sakit kemarin kan? Sekarang dia terlihat cukup baik, tapi dia keterbelakangan mental. Jadi lebih baik menjauh. Lalu, sistem memberi notifikasi. Selamat, host mendapatkan persepsi 0,6, kekuatan 5, kecepatan 2, dan dasar ilmu pedang 3 poin. Dalam hati Wang Teng, itu nggak buruk, itu masih bagus. Dan ilmu pedang dasar juga sangat mahir. Lalu dia mengambil sebuah pedang. Ini merupakan tiruan dari seri bayangan, jadi aku bisa mencobanya. Orang tadi berkata, bukankah anak ini kemarin berlatih senam radio nasional ke-9? Lalu Wang Teng mempraktekkan skill pedangnya. Mereka kaget, apa yang dilakukan? Setelah berlatih ilmu pedang 2 kali, dia pergi berlatih tinju. Emangnya itu bisa dipraktekkan? Anak sekolah ini sangat bekerja keras, tapi otaknya nggak cukup baik. Lalu tiba-tiba senior yang kemarin datang. Dia berkata, kenapa kalian nggak berlatih di pagi hari? Orang yang tadi berkata, Saudara Peng, monster macam apa yang kau bawa? Setelah berlatih pedang sebentar, dia langsung memahami dasar ilmu pedang. Dan sekarang, dia berlatih tinju lagi. Mereka melihat itu tanpa kepercaya. Lalu Wang Teng notice, oh guru, Anda kesini. Lalu orang itu berkata, guru apanya? Sekarang, panggil aku aja Saudara Peng. Baik, Saudara Peng, kamu datang awal juga. Saudara Peng berkata, aku nggak memiliki bakat yang cukup. Aku masih seorang prajurit senior di usia 20-an. Aku hanya bisa mengandalkan kerja keras. Ya udah, aku akan pergi ke lantai 3 untuk pelatihan. Hari ini akan ada prajurit lainnya yang akan bertanggung jawab untuk membimbingmu. Kalau kau punya pertanyaan, kau bisa bertanya pada mereka. Wang Teng berkata, Saudara Peng, kau benar-benar orang yang baik. Dalam hati Wang Teng, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan atribut. Lalu Wang Teng menghampiri seseorang wanita. Wang Teng berkata, Saudari, apa kau percaya takdir? Kenapa bertanya tiba-tiba? Saudari, aku menemukan bahwa kau juga berlatih tamparan tahta gata. Apakah kau bisa mengajariku? Ya udah, Kak, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Sampai jumpa lagi. Kau, dasar kau ya. Tenang saudari, tenang. Lalu setelah selesai latihan, seseorang menghampiri Wang Teng dan berkata, Bro, kau nggak pulang? Wang Teng menjawab, sebentar lagi aku pulang. Dalam hati Wang Teng, prajurit tingkat menengah. Di sistem, semua skill dan atribut Wang Teng tertera. Yang pertama, persepsi 28, fisik 42, kekuatan 455, kecepatan 185, keahlian, teknik dasar tinju, sukses rendah, teknik dasar tubuh, sukses rendah, teknik pedang dasar, sukses rendah, dan teknik pisau dasar, familiar. Prajurit menengah telah tercapai. Lalu Wang Teng pulang ke rumah. Di meja makan, ibunya berkata, Wang Teng, makanlah perlahan. Oh iya, gimana kabarmu hari ini? Wang Teng menjawab, baik. Senior di gym seni bela diri mengatakan bahwa aku masih memiliki bakat. Anak ini telah tumbuh dewasa. Ayahnya berkata, alangkah baiknya jika mendapat hadiah dari langit. Jangan khawatir tentang sumber daya seni bela dirimu. Dalam hati ayahnya, anak ini akhirnya berhenti belajar tidak kompeten. Dan ketika dia benar-benar menjadi seniman bela diri senior, aku akan pamer ke sekelompok saudara itu. Dalam hati Wang Teng, jangan berbicara tentang seniman bela diri kelas menengah agar orang tua aku nggak kaget. Lalu Wang Teng mendapat telepon. Halo? Yang menelpon adalah Xu Jie. Xu Jie berkata, Wang Teng, kita udah di Changwei Bar. Cepat kesini. Ya udah, oke, tunggu. Aku akan ke sana. Dalam hati Wang Teng, sepertinya aku nggak bisa pergi kalau seni bela diri malam ini. Wang Teng berkata, Ayah, Ibu, aku akan pergi sebentar. Ayahnya berkata, kamu telah berlatih seharian hari ini, jadi santai aja. Dan jangan bermain membabi buta. Ibunya berkata, pergilah, tapi kembalilah lebih awal. Oke Bu, aku mengerti. Lalu kita berpindah ke bar. Dalam hati Wang Teng, perasaan yang benar-benar akrab. Setelah kekalahan dan hilangnya keluarga Wang, aku nggak pernah kesini lagi. Kita sedikit flashback. Wang Teng, ini nggak baik. Sesuatu terjadi pada keluarga Wang. Sedangkan Wang Teng masih bermain dengan wanita. Dia berkata, apa emang yang bisa terjadi? Aku nggak bisa tenggelam dan jatuh lagi. Aku terlahir kembali untuk merubah segalanya. Saat Wang Teng masuk ke dalam, seorang wanita memanggil, Wang Teng, sini. Dalam hati Wang Teng, Pak Hei. Wang Teng berkata, kalian datang lebih awal. Xu berkata, saudara Wang Teng, kaulah yang terlambat. Wang Teng membalas, malam ini
akan menjadi malam yang panjang. Ini baru permulaan. Oh iya, kenapa kamu di sini pagi-pagi sekali? Ya udah, aku akan menghukummu dengan satu cangkir. Lalu Wang Teng berkata ke orang berambut ungu, Yu Hao, udah lama sejak terakhir aku melihatmu. Yu Hao menjawab, aku baru-baru ini ditangkap oleh ayahku untuk berlatih seni bela diri, dan aku masih menyelinap keluar hari ini. Wang Teng, ku beritahu ya, aku sekarang udah menjadi prajurit tingkat rendah. Suci berkata, sialan, bro, kau udah jadi prajurit tingkat rendah tapi gak ngomong apapun ke kita. Di antara kami, kau menjadi seorang pejuang. Kalau kami terganggu, kami semua membutuhkanmu. Pai Wei berkata, Wang Teng, kami menunggu begitu lama. Kau mengirim kami pergi dengan segelas anggur. Emangnya kenapa? Kau mau menghentikannya? Oh pasti dong. Lalu mereka berdua melihat ke belakang. Ada seseorang yang sedang minum dan mabuk di lantai. Wang Teng berkata, ada apa dengan anak itu? Suci berkata, anak itu di sebelah Doklex Li Rongcheng. Gak ada waktu untuk bermain dengan kami. Wang Teng membalas, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri dan gak ada yang bisa dikatakan. Tiba-tiba orang itu berkata, ngomong-ngomong, jangan bicara tentang bawang putih anak itu. Aku marah ketika aku menyebutkannya. Lalu orang itu melihat ke arah meja dan dia melihat Pai Wei. Lalu dia berjalan ke arah Pai Wei dan dia berkata, hai cewek, gimana kalau kau pergi bermain denganku? Melihat itu, Yu Hao langsung menyerang orang itu. Oi, apa yang ingin kamu lakukan? Tapi orang itu langsung menampar Yu Hao. Orang mabuk itu berkata, beraninya kau menghentikanku dengan paksa. Wang Teng menghampiri Yu Hao. Bagaimana keadaanmu? Wang Teng menjawab, bajingan ini adalah level tertinggi dari prajurit level rendah. Ini sangat dekat dengan prajurit level menengah. Li Rongcheng berkata, walaupun kau punya beberapa kekuatan, terus kenapa kekuatanmu hanya segitu? Tapi dalam sekejap, Wang Teng langsung menghajar Li Rongcheng. Wang Teng berkata, selama aku masih bisa bernafas, aku akan menghentikanmu. Lalu Rongcheng bangun dan langsung menyerang Wang Teng. Tetapi Wang Teng berhasil menahan serangannya dan langsung meninju Rongcheng di perutnya. Li Rongcheng terhempas sampai ke tembok. Sistem memberi notifikasi, selamat kepada host, telah mendapatkan kekuatan 15 dan kecepatan 12. Kau prajurit menengah. Apa kau pikir prajurit menengah benar-benar mengagumkan? Wang Teng membalas, sorry ya, seniman bela diri tingkat menengah bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.